131 kita tahu aja orang itu pakai narkoba, kita tidak lapor, kita bisa dipidana. Kita tahu tapi tidak Kita melapor. tahu. Tapi tidak melapor. Tidak melapor ke penegak hukum, kita dipidana. Apalah. Memang mafia sedikit, jaringan paling sulit diungkap itu narkotika. Iya. Penyalahguna narkotika itu di Polman itu sebenarnya tidak mengenal usia. Iya. Ya. Hampir semua muda, anak-anak usia muda dan usia dewasa orang tua. Jadi bukan hanya kenakalan remaja tapi kenakalan orang tua juga. Iya, artinya kalau narkoba ya. Oh iya. Narkoba. Karena hampir yang Negara ini sudah berusaha semaksimal mungkin untuk kemudian memberangus barang haram. Pertanyaannya, kenapa sampai hari ini barang haram ini masih tumbuh subur? Kan pertanyaannya sederhana itu. Oke, saya mulai dari Polwali Mandar sendiri ternyata banyak benih maupun potensi yang banyak yang anak-anak muda juga menggunakan narkotika jenis sabu-sabu. 19 ini adalah pembukaan kami. Ya, kalau sekarang ini sudah 80 lebih. Kami tetapkan tersangka dan kami tahan di Polres Polewali Mandar. teman-teman sekalian, dimanapun Anda berada, sahabat-sahabat Kemenang Polman, sekarang kita masuk pembicaraan kita secara teknis ini tentang peredaran narkoba ini, penyalahgunaan narkoba, khusus kita teropong di Kabupaten Polewali Mandar. Saya mulai dari Bapak Adrian Dwi dulu ini. Ini kaitannya tentang data dan fakta ini, penuntutan tindak pidana penyalahgunaan narkoba. Kalau bisa ada angkanya ini. Angkanya mungkin dari tahun 2021 mungkin dan awal 2022 ini, silakan. Sebetulnya terima kasih. Kalau sesuai alur prosedural, sebetulnya bapak-bapak dulu yang mulai, karena muaranya baru ke kami, Pak. Oh, datanya ya. Biar baik. Jadi tidak apa-apa. Tidak apa pakai contekan ya. Sebelumnya izin Pak. Ini karena podcast serius santai kayaknya, Pak. Cuman mesti ada substansinya. Baik. Jadi sebagaimana tadi saya sampaikan, izin Pak Kapolres, Pak Kepala BNN, saya sudah 3 tahun di Polewali Mandar, khususnya di bidang tindak pidana umum. Memang ada menarik di sini yang sebagaimana disampaikan Pak Kapolres tadi, izin dijadikan lumbung Polman ini memang sangat miris, dengan apalagi Pak Kapolres tambahkan tadi dengan kota atau kabupaten yang memiliki banyak sekali pesantren atau ya cendikia tadi atau imam-imam tadi. Memang kalau dari 2021 kalau untuk secara totalitas perkara, kalau dari kami masuk kurang lebih 300 perkara secara umum. Nah, tapi kalau untuk khusus narkoba sendiri itu sekitar 80%. 80% dari semua kasus. Dari 300 jadi kurang lebih 200-an perkara itu terkait dengan narkotika. Baik, sebagaimana kita pahami ya, kejaksaan adalah lembaga penuntutan. Dalam hal ini saya sampaikan tadi kepada moderator atau pembawa acara, kami muaranya. Jadi dalam hal ini Kejaksaan Negeri Polewali Mandar menerima perkara narkotika ini dari 4 instansi. Dari teman-teman Pak Kapolres bidang Sat Narkoba, dari teman-teman Pak BNNK. Ada juga kami dapat dari Polda juga, yang tempat kejadiannya di Polman, dan dari BNN provinsi. Jadi Kejaksaan Negeri Polewali Mandar menerima istilahnya SPDP perkara narkotika dari 4 instansi tersebut, dengan total yang saya sebutkan tadi sekitar 2021 80% dari total keseluruhan kasus narkoba. Untuk tahun 2022? Untuk 2022 sampai triwulan pertama yang Pak Kapolres sampaikan benar sekali, 19 itu pembuka. Jadi sampai sekarang ini kurang lebih dari sekitar 100 perkara sudah sama juga 80% kurang lebih. Baik.
Memang kalau ngecek gampang. Kalau ngecek siapa penghuni di lapas itu ya? Ya, saya sering dan dakwah di lapas itu memang Kalapas sering sampaikan bahwa memang rata-rata penghuninya mayoritas itu oleh kenikmatan dunia. Oke, saya sekarang ke Pak Kapolres ini coba kasih gambaran juga ini dan tentang intensitas selama 2000 awal mungkin kita ini di sini, utamanya 2021 tentang penindakan kasus narkoba ini. Silakan Dan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam penindakan ini di Poliwali Mandar di kita Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, kebanyakan teman-teman yang rekan-rekan di Poliwali Mandar ini terkena pasal 131 yaitu setiap orang yang mengetahui tindak pidana narkotika tapi dengan sengaja dan tidak melaporkan dengan ancaman hukuman penjara paling lama 1 tahun. Itu rata-rata tahu mereka itu, dan mereka itu sehingga mereka melakukan ke pasal 114 yaitu setiap orang yang mengedar atau bandar narkotika, nah ini kemudian mencoba pemufakatan jahat itu pada pasal 132. Ini sering kita gunakan untuk menjerat mereka. Kemudian kita juga menggunakan pasal 112. Ini secara teknis ya kita sampaikan teman-teman bahwa setiap orang yang memiliki atau menguasai narkotika dengan ancaman hukuman 4 sampai 20 tahun. Nah, ini rata-rata dia membawa, dia menjual, mengedarkan dan rata-rata memakai. Ini memang kami pada awalnya kita intip pemakainya di teman-teman Mapili, di Wono, kemudian kita kembangkan lagi ke teman-teman yang di Nambung, akhirnya kita ambil bandar di teman-teman Sidap dan Wajo. Sebenarnya juga teman-teman ini banyak pengguna aktif. Ini secara penyelidikan ya, ini observasi, empirik ini. Pengguna aktif maksudnya Dan? Pengguna aktif itu dia memakai saja. Gitu. Banyak sekali teman-teman itu. Semakin saya lihat kalau dilarang, semakin ada aturan, semakin dia mencoba. Gitu. Nah inilah betul-betul butuh edukasi yang harus jangan hanya penegak hukum, akan tetapi stakeholder terutama pemerintah daerah peduli. Dan teman-teman pesantren, para teman-teman santri harus betul-betul mensiarkan inilah haram, barang inilah barang yang memang tidak diizinkan dan membahayakan generasi muda. Dalam penelitian kami di dalam penyelidikan, rata-rata barang ini seberangan dari Kalimantan dan Malaysia. Kalimantan dengan Malaysia. Terakhir Polda Sulbar menangkap 5 kilo di Majene. Barusan 3 hari lalu ya? Iya, barusan 3 hari yang lalu. Mereka adalah penyelidikan melalui rentetan. Itu transit dari Kalimantan dan Malaysia. Ya, pergeserannya begitu. Itu kan itu jaringan. Nggak bisa kita siarkan secara terbuka dan dibuka. Karena ini butuh keep silent. Iya. Butuh harus perhatian. Kami tetap akan lakukan penegakan hukum. Karena nanti pelakunya tahu apa? Ya namanya sindikat. Metode. Ya, memang mafia sindikat jaringan paling sulit diungkap itu narkotika. Iya. Jaringan paling sulit lakukan pengungkapan ini sebenarnya narkotika. Butuh perjuangan yang betul-betul butuh teknis, taktik dan dia harus bisa undercover menyerupai, dan hebatnya teman-teman narkotika baik BNN maupun teman-teman Polri dia punya trik tersendiri. Maka cocok beda pengungkapan kasus-kasus pidana yang lain. Iya benar. Harus out the box cara. Iya, kami juga personel harus kita cek. Iya, benar. Kita umpatkan ditutup undercovernya, tidak mungkin kita munculkan. Dan ini sepanjang penyidikan dan selama ini itu memang menyasar hanya anak muda atau mungkin ada generasi tuanya itu? Ya kalau yang tuanya itu nggak make tapi menjual.
Yang tuanya enggak make. Nah, ini rata-rata begitu. Yang make anak mudanya banyak. Iya, yang mudanya kita cek urinnya positif, darahnya positif. Nah ini rata-rata begitu. Tapi kalau murni dia bandar, artinya kita bisa terapkan pasal di bandar, dia sudah memiliki barang itu dan menjual, dicek urinnya negatif. Nah, itu. Ini yang selalu kita perangi. Bukan kita seujon, di sekitar kita juga kadang teman banyak. Iya. Kita nongkrong, kita duduk, kita narasumber. Besok jadi narapidana di tangan kamu. Tidak menutup kemungkinan ini teman-teman di apa pemerintahan, tolong harus bantu kami untuk melakukan edukasi siar, kan? Supaya barang-barang ini tidak mampir di Polewali Mandar. Barang transit terbesar sekarang ini di wilayah Sulawesi Barat ini ya Polewali Mandar. Kenapa demikian? Ya karena pengungkapan. Penelitian ini kalau teman-teman yang kuliah ataupun ini mesti memahami, kami ini bisa dicek keakuratan empiriknya atau secara ilmiah bahwa penyelidikan ini, kalau saya mau S1 saya itu 3 sebenarnya. Jadi S1 saya itu 3, kemudian S2 semua melalui penelitian seperti itu. Makanya dosennya bisa, Pak Komandan Muda bisa kumplot nih, karena begitu langkah penyelidikan sama kayak skripsi, kayak tesis, sama sebenarnya, tapi kita lebih langsung menyentuh sasaran. Nah inilah yang selalu kita polisi yang akademia selalu munculkan metode-metode yang tepat untuk memerangi narkotika, terutama di jenis sabu-sabu ini. Oke. Saya ke BNK dulu nih, kan sudah digambarkan ini beliau tadi tentang persentase jumlah dari sisi penyidikan dan penindakannya juga. Ini seperti apa sih 80%? Silakan. Ya, jadi sedikit saya kasih gambaran terkait masalah peredaran narkoba di wilayah Kabupaten Polewali Mandar. Jadi memang sebagaimana yang disampaikan tadi dari Kasipidum dan Pak Kapolres bahwa penyalahgunaan narkotika itu di Polman itu sebenarnya tidak mengenal usia. Ya, hampir semua muda, anak-anak usia muda dan usia dewasa, orang tua. Jadi bukan hanya kenakalan remaja tapi kenakalan orang tua juga. Artinya kalau narkoba ya. Narkoba. Karena hampir yang kita tangani itu memang usianya bervariasi. Ya benar. Nah, jadi sedikit saya kasih gambaran tentang proses masuknya narkoba di Polman ya. Ini sesuai juga apa yang disampaikan tadi. Dari mana masuknya itu ya? Ya, jadi sebenarnya prosesnya masuknya di Polman ini itu baik melalui darat, jalur darat maupun laut. Ya. Dan memang sebagaimana apa yang disampaikan Pak Kapolres tadi bahwa kita di Polman ini adalah gerbang Sulawesi Barat. Kabupaten Polman ini adalah pintu gerbang Sulawesi Barat. Jadi dia memang menjadi tempat transit barang haram itu yang kemudian didistribusikan di beberapa kabupaten di Polman. Jadi di Polman ini kan sekarang kita bisa lewat Mamasa, Kabupaten Mamasa, terus bisa lewat Kabupaten Majene. Begitupun juga masuknya narkoba di Kabupaten Polman ini bukan cuma gerbangnya di Paku di Kecamatan Binuang, tapi bisa saja jalur lewat laut atau lewat Amola yang tembus belum lagi pelabuhan-pelabuhan kecil, belum lagi jalur tikus, pelabuhan kecil, dan memang banyak sebenarnya celah untuk masuk di narkoba itu. Olehnya itu kami berupaya bersama dengan pemerintah setempat yang tentunya kami bersama dengan Polres Polman itu melakukan upaya sosialisasi, edukasi agar mari kita sama-sama mencegah. Karena narkoba ini kalau kita juga tidak menolak narkoba ini kan barang itu juga tidak laku. Kenapa narkoba masuk di Polman? Karena konsumtifnya banyak. Iya, karena itu tadi sepanjang permintaan itu ada, pasti juga penjualnya juga selalu ada. Iya.
sama contoh ya, kalau kita bersatu tidak merokok kan pasti juga rokok iya, tidak laku di oke, Polman. betul. Nah, ini narkoba ini karena selalu permintaan ada, maka juga barang haram itu juga selalu masuk di Polman. Saya kira itu sekedar gambaran. Maaf saya tambahkan, Iya, modusnya juga itu bervariasi. Ya, salah satu contoh misalnya kita pernah amankan itu dia masukkan dalam termos ikan. Termos ikan. Iya, termos ikan disimpan di sela-sela termos itu. Ternyata di sampingnya termos itu narkoba yang dalam bentuk bal, ya, itu disimpan di dalam situ. Terus yang kedua, ini cuma kita ingatkan, Iya. karena jangan sampai kita dijadikan menjadi perantara. Iya. Sebenarnya kita sama sekali tidak mengetahui. Misalnya ada warga Polman, misalnya dari Kalimantan ke Polman, itu ada yang nitip barang, ternyata barang itu narkoba. Tanpa sepengetahuannya. Iya, tanpa sepengetahuannya. Itu Tanpa bisa sepengetahuan atau pura-pura. Iya, bisa saja tanpa Karena sepengetahuan. upahnya asal besar. memang Karena dia- upaya besar, udah titip barangnya kan dibungkus rapi. Bener. Contoh begini, karena kan Ya. sekarang bandar itu dia mencari berbagai macam cara. Iya. Bahkan dia mencari tempat yang paling aman untuk mengedarkan narkoba. Contoh salah satu begini ya, kalau saya kasih gambaran. Misalnya ini ada orang meninggal, mayat diantar ambulans bawa Oh mayat iya dari iya, Makassar. dari Makassar. Masya Allah. Tapi kalau ini ada kerjasama dengan supir ambulans misalnya Iya, ya, iya, iya. dia kerjasama Iya. dibayar saya. Kan tidak mungkin ditahan di jalan itu. Iya, benar. dikasih saja upah 50 juta ya. Kalau antar barang ini kita kerjasama ya. Benar ya. Nah, siapa yang mau tahan di jalan? Wah, ini mayat ini datang mobil ambulans. Ini bisa saja terjadi. Pak Kapolres Contoh, saya yakin sudah tahu itu kalau. Oke, ya, sebenarnya ini untuk masyarakat lah. Jangan sampai terjadi seperti itu. Yang kita himbau agar ini bentuk-bentuk pencegahan kita ingatkan. Ya, karena bandar itu banyak cara yang dilakukan. Transaksinya saja bisa saja di samping Polres, di samping kantor BNN, di samping kantor kejaksaan. Itu bisa saja dianggap aman. Oke, betul. Ya. Ya itu. Oke. Sekedar. Sekarang sesi ketiga ini ya. Pak Kapolresnya sudah ada dengan segala upaya yang sudah dilakukan. Kemudian dari kejaksaan dan pengadilan juga demikian. Ditambah lagi Badan Otonom Non Kementerian, BNN, BNP dan BNK. Pertanyaan saya sederhana ini untuk semua narasumber yang hadir. Dari tatapan ataupun tinjauan tupoksinya masing-masing. Nah, negara ini sudah berusaha semaksimal mungkin untuk kemudian memberangus barang haram. Pertanyaannya, kenapa sampai hari ini barang haram ini masih tumbuh subur? Kan pertanyaannya sederhana itu. Oke, saya mulai dari kejaksaan dulu. Ada apa ini? Baik, terima kasih. Ini pertanyaan menarik, terakhir dan yang menarik. Memang kalau di bagaimana kita praktik dalam persidangan, ini pelaku motif bermacam-macam. Istilahnya motif ini penyebab dia melakukan tindak pidana itu bermacam-macam. Mungkin saya yang terungkap di persidangan, izin Pak Kapolres, Pak Kepala BNN, ini saya bilang positif negatif bingung juga, karena mungkin kita tahu penduduk Polman ini rata-rata perantau di Malaysia, Kalimantan. Jadi kadang-kadang ini anaknya yang bawa, ibunya yang di sana, bapaknya yang di sana, memanfaatkan. Dan kalau saya bilang ini Polman ini termasuk canggih dari kota besar, karena langsung jaringan internasional hitungannya. Kalau kota besar yang saya sampaikan tadi, biasanya barang ini langsung dari Malaysia dengan pintu masuk berbagai pintu masuk tadi. Dari Jakarta, tapi dari Malaysia. Selama persidangan fakta yang terungkap itu Dari Malaysia. dari Malaysia, dengan ya seperti yang beberapa barang bukti mobil travel pun ada yang disita dengan iming-iming dari Parepare jemput sampai Polewali dengan nilai sewanya 5 juta. Supirnya nggak tahu, akhirnya tahu pas di jalan dia tahu, akhirnya dia juga Mana ada sewa 5 juta dari Parepare? ya
ya kembali Pak Kapolres sampaikan tadi, siapa yang tidak tergiur dengan nilai upahnya tadi, di tengah jalan dia tahu dia sudah ikut melakukan tindak pidana itu. Sebenarnya dari aspek hukum ini masyarakat perlu menyadari dan perlu pemahaman. Di Indonesia sepengetahuan saya hanya 3 undang-undang yang ada hukuman mati. Teroris, izin Pak Kapolres, korupsi, dan narkoba ini. Jadi sebagaimana pemateri atau pembawa acara sampaikan awal tadi, ini extraordinary crime. Apa maksudnya extraordinary crime? Ya makanya terbentuk BNN, bisa undercover. Tapi pertanyaannya tadi, kenapa tambah-tambah subur ini? Karena Kalau dibilang tambah subur ya baik. Kalau di antara 3 tupoksi institusi kami memang untuk bagian pencegahan hanya dimiliki oleh BNN. Kalau kami kejaksaan tentunya bagian penindakan penuntutan. Jadi begini, faktanya pelaku atau tersangka atau terdakwa kita hukum berapa lama pun kalau tidak ada dari niatan diri pribadinya, ya seperti kita contoh lah almarhum Freddy lah, kita bisa paham di dalam pun masih udah operasi. Baru-baru juga tahanan kami yang di Mamasa, mohon izin, masih bisa dia melakukan Padahal di dalam lapas Mamasa, cuman transaksi di Polewali. Jadi pemahaman itu masyarakat yang kurang, apa efeknya, dan rata-rata ini kalau bisa dibilang betul kata Pak Kapolres, ini rata-rata anak mudanya korban. Dia memang pemakai aktif, izin Pak Kapolres, tapi anterin barang dulu. Makanya dia pemakai memang, cuman untuk anterin barang. Nah, jadi dengan tambah lagi upah juga 100. Jadi dari faktor pendidikan masyarakat perlu diedukasi kembali, dan efek dari narkoba ini sebetulnya sangat luar biasa. Apabila sudah terjaring dengan jaringan, ya sama kita penegak hukum ini tidak main-main dengan narkoba yang extraordinary crime, tentu resiko kita juga nyawa. Jadi kenapa makin terus ada ya, inilah resiko kabupaten lintas antar kabupaten antar provinsi, mungkin itu menurut saya. Baik, makasih Pak Menteri. Oke, saya belum ke Kapolres ya, saya ke BNK dulu, nanti terakhir beliau. Kenapa ini Dan? Oke, silakan. Terakhir ini Dan ya. Ya itu tadi artinya kenapa tumbuh subur ya. Sebenarnya kami bersama dengan BNN dan Polri khususnya, sebenarnya itu sudah menekan peredaran narkoba, tapi tidak dipungkiri bahwa itu tadi sepanjang juga permintaan selalu ada, itu maka juga penjualnya juga selalu ada, bandarnya selalu ada. Dan sesuai dengan data yang dimiliki BNN sebenarnya bahwa narkoba itu kan diproduksi dari Cina, masuk di Malaysia, transit di Malaysia, terus masuk di Indonesia. Bangsa pasarnya itu besar, memang ada ke Jakarta, Kalimantan, dan Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat. Terus memang kalau di Malaysia harga sabu-sabu itu, narkotika jenis sabu itu sebenarnya memang harganya di bawah. Kalau kita di Indonesia itu cukup mahal. Jadi misalnya kalau dalam 1 gram sabu di Malaysia itu harganya 400.000. Kalau di sini? Kalau di sini itu 1,5 sampai 2 jutaan. Jadi memang harganya bagus. Yang kedua, kita ingat bahwa kenapa narkoba masuk ini? Jadi sebenarnya narkoba itu ibarat pasukan, ya. Ibarat pasukan tidak terlihat. Ya itu tadi seperti dibilang sebenarnya mengungkap penyalahgunaan narkoba itu berat. Penuh dengan misterius. Makanya harus makanya ada BNN ya. Ya, bukan juga sebenarnya ini kan hanya kita ini lebih fokus terhadap Pak, kan BNN ini kan mirip-mirip seperti KPK begitu. Artinya didirikan memang karena kondisi darurat begitu. Ya, mungkin seperti itu adalah program pemerintah ya, karena ini kan dari 34 provinsi dengan
pula yang begitu banyak di Indonesia mungkin seperti itu, karena kita beda dengan negara lain. Nah, dan Indonesia ini memang dilirik sebenarnya. Salah satu contoh ya, kenapa kita dijajah Belanda 350 tahun? Iya. Itu ada apa? Karena memang potensi sumber daya alam yang cukup melimpah di Indonesia. Jadi kita sekarang ini bisa saja dijajah dengan narkoba untuk memang kita dilumpuhkan. Iya, akhirnya pada suatu saat nanti akan dikuasai. Jadi narkoba ini kan dari luar. Artinya PR-nya Bapak ini kan tidak pernah berhenti. Coba baru-baru di Jawa Tengah itu, Jawa Barat kalau tidak salah, Polda Jabar itu berapa ton yang diungkap? Dari Iran. Jadi enggak, di Polman ini yang banyak itu sabu-sabu atau yang lain? Ya, di Polman ini yang banyak sebenarnya masih jenis sabu. Jenis sabu. Ya. Terakhir ini untuk Bapak Kapolres, apa ini dan kenapa narkoba ini tambah subur? Karena mungkin, nah ini masih mungkin, maybe lah ini kan. Ekonomi Polewali Mandar ini lebih daripada teman-teman kita dari wilayah lain. Ekonomi ini orang yang punya duit, karena mahal barang kata Kepala BNN tadi, betul Pak. Mahal loh 1.500.000. Iya. Emang barang yang mau ke neraka itu mahal. Kalau teman-teman di Polewali Mandar kita nggak bisa tag lagunya Romaira atau ya. Iya kan? Oke. Paling mahal barang-barang yang mau neraka. Iya. Minuman, miras ke neraka ya mahal. Mau apa? Selingkuh juga mahal, kan gitu. Barang-barang yang mau menuju ke neraka pasti mahal. Kalau mau ke surga murah meriah nggak bayar, gitu. Ini kembali lagi khusus teman-teman di Polewali Mandar, tempat santri, tempat wali Allah. Nah, inilah kita tunjukkan. Pasti tantangannya itulah jelas. Kurangnya hablum minallah. Gampang kalau teman-teman menghindari narkotika jenis sabu atau inek atau narkoba yang lain, itu berwudulah. Kalau kamu batal, wudhu lagi. Kalau mau megang itu haram. Nah, itulah, ya kan? Itu anggaplah itu bukan muhrimmu, sehingga teman-teman cendekia dan para santri jangan coba-coba narkotika. Siap. Pasti saya jamin kamu masuk intipnya neraka, insya Allah seperti itu. Nah ini supaya gambaran memudahkan mereka, jangan coba-coba sentuh narkotika, perangi bersama-sama narkotika, katakan tidak pada narkoba. Ada narkoba. Gitu. Ini harus para guru, para kiai, para ulama ikut siarkan. Siap. Jangan pakai, iya kan? Pakai narkoba. Karena nggak bisa tidur dia begadang zikir Allah, la ilaha illallah, tapi dia makin narkoba. Kemudian kemarin pernah tanya, ada begitu narkoba di Al-Quran komandan, mana hadisnya komandan? Saya bertanyakan, masya Allah, ini manusia yang harus kita ungkap lagi. Inilah butuh hablum minan nas yang kita silaturahmi untuk memperkenalkan, untuk kita broadcast ini barang yang haram. Ini merusak jaringan otak. Ingat zaman Pak Karno ganyang Malaysia, sekarang ternyata Malaysia diam-diam mengganyang dengan unsur memasukkan narkoba. Kita nggak menyalahkan sana, ternyata kita juga doyan mereka ini kita lihat, karena kita yang Polewali ini mau banyak lagi. Kalau orang Jawa bilang akeh nih orang sini kan. Nah inilah kita harus menjaganya, adik-adik kita termasuk generasi-generasi penerus. Ini penting nih, nanti akan hilangnya generasi kepemimpinan kan, cari-cari uli amprik yang hebat-hebat untuk memimpin wilayah Polewali Mandar, untuk menjadi gubernur, menjadi presiden. Ya kita harapkan, karena di sini banyak raja-raja dulunya kan, itu tetap begitu. Kita harus menjaga seperti itu. Makanya kita semua menjaganya. Dan ingat, para pecandu narkotika itu kami siapkan 4R. Apa itu? Rehab. Iya. Kemudian kalau memang pemakai terus ya rutan. Iya kan? Oke, rehab, kalau rutan. Memang dia memang sudah sako, duitnya habis, siapkan rumah sakit jiwa. Wah, iya.
Yang keempat udah ketangkep polisi, masih saku, masih ini. Ya sudah. Masuk rumah Tinggal sakit jiwa. RIP. Tinggal kematian menunggu Anda. Ini dari saya mohon maaf. Saya mungkin mendahului, Pak, ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak. Kita belum selesai ya. Sepertinya penyampaian dari Bapak Kapolres tadi sekaligus closing statement beliau pada podcast ini. Dan untuk closing statement berikutnya saya minta kepada Pak Adrian Dwi ini, silakan. Apa harapannya, himbauannya kepada masyarakat kita ini? Baik, terima kasih sebelumnya. Perlu disadari memang Polewali Mandar ini masyarakatnya heterogen. Tidak hanya suku Mandar, banyak suku, banyak cendekia, banyak apalagi salah satu kecamatan dikenal dengan imam besarnya, apalagi yang dibilang banyak rajanya juga. Amatlah sangat sayang apabila Polewali Mandar, Kabupaten Polewali Mandar sampai dapat gelar tempat ambil barang. Itu yang sangat kita sayangkan. Karena apa? Sebagaimana fakta di sidang, orang-orang dari Majene Mamasa itu sekarang sudah ambilnya melalui Polewali Mandar. Gitu. Itu fakta di lapangan. Fakta di pengadilan. Nah, jadi yang Mamasa pun makanya dari Polewali, Majene dari Polewali, dan terakhir yang melalui itu barang untuk Palu pun dari sini, Bapak. Orang sini maksudnya yang mengantarkannya. Jadi yang sebagaimana dibilang, kalau untuk komoditi, kalau dari sisi negatif memang menjanjikan, sebagaimana disampaikan Kepala BNN, istilahnya 1:10. Cuman dengan resiko yaitu saya bilang bisa sampai hukuman mati. Mungkin syarat dan pesan saya untuk khususnya seluruh masyarakat Polewali Mandar untuk dipahami, untuk dari sisi agama, untuk kita tahu ini adalah barang yang haram, sangat haram sekali, karena apabila sudah menyentuh saja satu kali kalau kita tidak sadar diri, kita akan terjerat oleh jaringan. Karena metode bandar sebagaimana disampaikan Kepala BNN, berbagai macam cara apapun dia, dan mesti diingat narkotika ini mafia dan jaringan putus. Jadi dalam artian mafia dan jaringan putus, dia sangat rapi. Tentu kita penegak hukum ya mesti tidak boleh kalah rapi dengan mereka pengungkapannya. Cuman kadang yang pelaku-pelaku yang kecil-kecil ini takut dia untuk mengungkap lagi. Karena ya saya bilang tadi, resiko memang nyawa narkotika ini. Namun kalau untuk kedepannya itu kalau sudah menyentuh dan mengkonsumsi akan rusak secara kesehatan. Sebagaimana di BNN ada dokter ahli narkotika, itu akan menyentuh ya, saraf apa dan yang lain-lainnya. Dan mungkin saya mengingatkan masyarakat Polewali Mandar khususnya, yang sebagaimana Kepala BNN sampaikan, di Sulawesi Barat ini BNN cuma ada 2. Saya tambahkan, mohon izin. Satu di Mamuju, provinsi, namun itu wilayah Mamuju. Dari 5 kabupaten hanya Polewali Mandar, dan badan tersebutlah yang berwenang untuk mengobati, preventif, pencegahan. Dan badan tersebutlah yang dipimpin oleh Pak Sabri ini yang mengedukasi secara lebih mendalam. Kalau kami polisi, kejaksaan, pengadilan dalam hal penindakan ya. Nah, jadi makanya saya sampaikan ke keluarga-keluarga yang kadang sudah sedih sekali keluarganya, simple sistemnya. Kalau kau yang didatangi BNN, kau ditangkap. Kalau kau yang kau mendatangi BNN, kau diobati. Karena sebagaimana di undang-undang narkotika tersebut, sebagaimana Pak Kapolres sampaikan, 131, kita tahu aja orang itu pakai narkoba, kita tidak lapor, kita bisa dipidana. Kita tahu tapi tidak kita melapor. Tahu tapi tidak melapor. Tidak melapor ke penegak hukum, kita dipidana. Berapa lama? 1 tahun.
Gitu. Kalau berbicara hukuman teknis, memang undang-undang narkotika itu sudah cukup sempurna dan keras. Kita mengetahui tetangga kita tidak lapor ke penegak hukum, kita bisa dipidana. Orang tua yang tahu anaknya Narkoba. pecandu tidak melaporkan pun bisa dipidana. Ada pasal-pasalnya. Nah, apa maksud saya? Ya manfaatkanlah BNN Kabupaten Polman yang sudah terbentuk kurang lebih 5 tahun ya Pak Kepala. Karena hanya satu-satunya beliaulah yang ada bagian pencegahan. Pencegahan dalam artian ini yaitu Pak, tanpa adanya kita proses hukum, tanpa melalui penjara-penjaraan yang mesti kita kenal. Nah, mungkin cuman jangan karena ada BNN kita manfaatkan makin giat. Ya itu proses sisi negatif. Tapi ada jalan tengahnya lah. Ada jalan tengahnya. Kalau yang saya bilang tadi, simpelnya BNN datang kau ditangkap. Kalau kau yang datangi BNN kau diobati. Iya. Itu mungkin closing statement saya, bukan saya mempromosikan lembaga beliau. Kalau datang ke kejaksaan kan ditangkap. Kalau datang ke kejaksaan sidang lagi, sudah bukan ditangkap lagi. Paling itu sementara dari saya. Terima kasih sebelumnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Saya ke BNK ini closing statementnya, harapannya dan himbauannya kepada masyarakat. Silakan. Ya, Pak jadi Syam. sedikit saya kasih gambaran lagi bahwa penduduk di Kabupaten Pulau Limandar ini kan penduduk yang jumlah yang terbesar ya, dari 6 kabupaten, terus 16 kecamatan dan 144 desa. Yaitu tentunya kami sangat berharap agar mari kita sama-sama berperan ya untuk melakukan upaya-upaya pencegahan, utamanya pemerintah desa, pemerintah kecamatan, dan pemerintah kabupaten. Ya alhamdulillah, sedikit saya kasih data bahwa di tahun 2021 itu jumlah pengungkapan kami itu sebanyak 22 tersangka dengan barang bukti 1 kilo 250 gram. Itu kita bersama dengan BNP. Dan tahun ini 100 gram lebih yang kita amankan dengan 12 tersangka. Ya. Itu juga kita ada yang digelidik oleh BNP, disidik oleh BNP dan juga sebagian di BNK. Nah itu kami sangat berharap. Tadi apa yang disampaikan oleh Pak Kasipidum bahwa memang kita di BNK itu ada klinik. Jadi tentu melalui forum ini atau Podcast ini. Podcast Panrita Kemenak. Saya mengajak kepada semua masyarakat bahwa apabila ada saudara-saudara kita, teman terdekat yang merupakan pecandu narkoba, itu silakan datang diantar di kantor BNK Polman. Kantornya di mana? Kantornya di Jalan Pameran Pembangunan, Kelurahan Dharma, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polman. Iya, dekat dengan Dinas Pendidikan. Sepatu belum tahu. Jadi itu tadi karena apabila mengetahui ya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 di 113 tadi ya. Betul. Nah, itu kalau kita mengetahui bahwa dia adalah pecandu lantas kita tidak melaporkan diri itu pasti akan berdampak hukum. Nah, jadi tahun ini juga itu tahun 2021 ada sekitar 27 orang yang datang melaporkan diri secara sukarela. Itu untuk datang berobat. Ya, jadi karena orang yang datang melaporkan diri itu datang langsung di kantor ya? Datang langsung di kantor. Dan orang yang datang mereka pecandu ini yang datang yang langsung datang di kantor itu tidak ada tuntutan pidana yang kena. Jalan tengah tadi bahasanya. Iya, itu. Jadi baiknya pecandu ini kita obati daripada ditangkap. Itu lebih baik datang ke pasti kita proses hukum. Apalagi kalau ada barang bukti ya. Nah, itu. Jadi jangan nanti ditangkap baru mau direhab. Sebenarnya tidak seperti itu. Jadi baiknya kalau mau rehabilitasi itu datang di kantor BNK karena di sana itu ada klinik. Terus setelah masuk di klinik itu ada asesmen, asesmen oleh dokter. Apakah rawat jalan atau rawat inap itu tergantung dari hasil asesmen. Jadi sekarang ini ada yang rawat inap di dalam. Untuk sementara 1 orang kita rawat inap, tapi rawat inapnya itu di Balai Badoka, Makassar. Kalau saat ini masih rawat jalan.
kalau saya tidak salah ada 11 orang tahun ini yang sementara kita rawat jalan. Ya, sekira jadi saya berharap bahwa mari kita sama-sama, utamanya khususnya masyarakat Polewali Mandar, kita bersama-sama war on drugs, perang melawan narkoba. Luar biasa. Sahabat-sahabat Guna Polman, inilah akhir dari perbincangan kami kaitannya dengan penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Polewali Mandar secara khusus. Ibarat pohon ada 3 kejahatan extraordinary crime seperti yang disebutkan oleh Pak Adrian Dwi tadi. Tapi kalau kita ibaratkan pohon, mungkin daunnya itu adalah korupsi, mungkin dahannya itu adalah terorisme, dan akarnya itu adalah narkoba. Jadi kalau akar itu yang sudah hancur, maka tentu tidak ada yang bisa diharapkan. Ketika generasi-generasi kita sudah mulai tersentuh dengan narkoba dan gaya style hidup dengan narkoba, maka tentu tidak ada masa depan yang bisa kita harapkan dari mereka. Padahal kita tahu bersama bahwa generasi muda adalah harapan dari bangsa ini. Terakhir, saya ingin mengutip satu kalimat dari Rasulullah SAW yang merupakan nasihat dari Abu Dhar. Kata beliau, ya Abu Dhar, wahai Abu Dhar, la tashrabil khamra, janganlah engkau mendekati khamar. Kalau kita pakai pendekatan narkoba, janganlah kau dekati narkoba, fa innahu miftahu kulli syarri, karena sesungguhnya khamar atau dalam bahasa kita itu adalah narkoba, sesungguhnya adalah pintu dari segala kejahatan. Makasih Pak Pindu, makasih Pak Ketua. Mudah-mudahan Bapak berdua sehat. Kapolres tadi sudah mulai karena Bupati sudah menanti dan menunggu. Mudah-mudahan aktivitas Bapak ini dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala zahir dan batin untuk memberantas narkoba di Polewali Mandar. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.